Ini mungkin vlog pertama ya di tahun 2025. Jadi aku pengen ngerekam untuk karena udah ganti tahun kan juga kan ya. Kemarin 2024 itu memang buat aku banyak sekali hal-hal yang bisa aku pelajari. Jadi aku pengen share juga ke teman-teman gitu ya yang menyaksikan video ini ya. Pertama-tama mau ngasih ucapan dulu Happy New Year ya. Selamat tahun baru 2025 untuk teman-teman semuanya. Jadi kita pasti bisa semakin tahun semakin baik ya hidupnya ya. Bukan cuma tambah tua aja tapi kita bisa semakin uh, melakukan pengembangan diri ya, beda dari yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk yang aku mau sharing kali ini, kemarin di 2024 aku mau secara garis besar aku banyak sekali melakukan perjalanan ya, nggak cuma di dalam negeri tapi juga di luar negeri ya. Sempat berpindah-pindah tempat juga, tempat tinggal juga, sempat mengalami pindah rumah juga, jadi rumah orang tua juga sempat pindah, jadi sangat sibuk ya di 2024 kemarin. Hmm. Nah, setelah mengalami kerja juga di luar negeri yang kedua, di negara yang kedua yaitu yang di Malaysia. Kemarin aku juga sangat belajar banyak sekali mengenai kehidupan di Indonesia dan di Malaysia itu bedanya apa, orang-orang di Indonesia dan di Malaysia itu bedanya seperti apa. Jadi aku semakin stereotip aku yang tentang Malaysia yang kemarin itu aku pikir ternyata tidak, ternyata 180 derajat berbeda gitu ya. Orang Malaysia yang aku pikir waktu dulu aku kuliah itu aku pikir mereka itu seperti ini, ternyata tidak seperti ini ya setelah aku tinggal secara langsung di Malaysia kemarin itu. Jadi 2024 itu menjadi titik poin dimana aku mengalami banyak hal yang stereotip aku mengenai sesuatu hal itu ternyata setelah aku mengalami langsung itu jadi nggak benar gitu ya. Nah, aku memang WNI warga negara Indonesia, tapi dari kecil sampai sekarang aku belum pernah sama sekali mengunjungi Pulau Bali gitu ya. Dan spesial sekali di 2024 kemarin itu di bulan Desember, aku memutuskan untuk pergi ke Bali gitu ya. Jadi itu juga sebetulnya tidak terencana ya, karena sebetulnya di bulan Oktober itu aku sempat resign di salah satu perusahaan asing yang ada di Indonesia, yang ada di KIK Special Economic Zone ya di Kendal. Jadi aku resign karena aku ditawarin sebuah pekerjaan yang menawarkan gaji itu 2 kali lipat daripada perusahaan asing yang di Indonesia ini gitu. Jadi kalau teman-teman di posisi aku pasti juga bakal milih yang sama lah ya, mendingan ambil job yang di Malaysia ini dengan catatan kita dapat gaji 2 kali lipat lebih gede daripada perusahaan yang asing yang di Indonesia ini. Kita pakai skill kita yang sama, tapi kalau gajinya lebih gede, upahnya lebih gede, kenapa enggak kan gitu kan. Jadi singkat cerita, waktu perjanjian interview itu kita sempat ada miskomunikasi ya, kesalahpahaman. Jadi saya sempat tanya ke HRD-nya, ke yang usernya yang di Malaysia, nanti masalah tiket pesawat dan sebagainya itu bagaimana. Ternyata fasilitas-fasilitas itu mereka tidak menjawab dari awal. Jadi saya jadi bingung gitu ya. Ternyata setelah visa kerjanya keluar yang ke Malaysia ini, aku tanya ini nanti reimbursement-nya bagaimana gitu ya, uangnya saya dapat ganti atau bagaimana gitu. Ternyata enggak, ternyata mereka bilang gaji kamu segitu itu kotor ya, kamu tanggung sendiri tiket pesawatnya, kamu tanggung sendiri DP apartemennya selama di Malaysia, nah dan sebagainya. Jadi aku jadi shock gitu ya. Akhirnya aku setelah berpikir-pikir, aku kalau misalkan dipaksa untuk pergi ke Malaysia pada saat yang kemarin itu, langsung aku juga shock karena tidak siap secara finansial. Karena setelah kita hitung-hitung ya,
itu pergi ke Malaysia itu untuk bekerja di sana, ini tidak murah ya, karena tiket pesawat juga pastinya sedang mahal-mahalnya karena high season ya di bulan Desember. Lalu juga visa kerjanya nanti reimbursement setelah 3 bulan setelah kita bekerja di Malaysia gitu. Yang selanjutnya masalah DP apartemen. Dan setelah aku tanya-tanya cari-cari informasi dengan senior-senior aku yang sudah bekerja lama di Malaysia itu di perusahaan yang sama, karena lokasi perusahaannya itu di sekitar kayak Jabodetabeknya di Malaysia ya, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, jadi pastinya lebih mahal kan ya daripada yang tahun aku sebelumnya waktu aku bekerja di daerah Georgetown, Pulau Pinang. Itu pasti lebih mahal. Jadi yang di Pulau Pinang aja aku bawa 15 juta itu dulu dengan catatan tiket pesawat ditanggung dan visa ditanggung sama perusahaan yang ada di Malaysia, itu aja masih mepet kurang. Apalagi ini di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur gitu. Pastinya kalau kita di Solo, di Jogja itu kita kos bisa di bawah 1 juta kita udah dapat fasilitas yang lumayan. Tapi kalau di Jakarta, di Jabodetabek kita pasti juga bayar kos juga dua kali lipatnya kan ya, lebih mahal gitu kan ya dengan fasilitas yang sama. Oleh karena itu aku berpikir nggak bisa, ini aku negosiasikan dengan HRD yang ada di Malaysia. Aku minta waktu 1 bulan lagi untuk ngumpulin uang ya, karena kita selama training itu 3 bulan pertama bisa stay di Indonesia tapi gajinya masih tetap gaji di Malaysia gitu ya. Ternyata mereka nggak bisa memberikan waktu lebih lama lagi untuk aku work remotely gitu ya, bekerja secara remotely dari Indonesia. Jadinya harus buru-buru ke Malaysia gitu, mungkin karena mereka juga butuh cepet gitu ya, karena ada yang resign kan juga di perusahaan mereka. Jadi aku harus segera gantiin pekerjanya itu yang resign itu. Nah singkat cerita, karena aku batal kerja di Malaysia, aku sempat awal Desember itu 2-3 hari itu aku sempat berpikir gimana ya gitu ya. Nah tapi juga nggak ada masalah ya, alhamdulillah ya, puji Tuhan nggak ada masalah. Gaji itu semuanya lancar, ditransfer bener-bener ke rekening kami, ke rekening yang ada di Malaysia yang aku udah tarik ke rupiah juga ya. Itu aku bisa pakai uangnya itu, tapi ya itu ini sudah terkumpul nih gaji 2 bulan ini, aku mau ke Malaysia juga nggak jadi, aku karena batal kan ya. Akhirnya aku mendadak kemarin itu sempat ke Bali. Nah pertama kali dalam hidup saya ya, warga negara Indonesia tapi belum pernah ke Bali kan gitu. Jadi sempat menjalani 1 minggu ya di Bali itu. Komentar aku mengenai Pulau Bali, wow sangat beda sekali ya dengan pulau-pulau lain di Indonesia. Karena kemarin kerja sebagai penterjemah itu saya diajak keliling di Indonesia di 2023 itu, di semua pulau hampir terjelajah ya. Papua juga kena, sempat mengunjungi Kalimantan, terus Sulawesi, Nusa Tenggara ya, di Kupang itu sempat juga. Tiket semuanya ditanggung perusahaan ya, tapi ya saya cuma bawa badan aja. Sama Sumatera, jadi kita yang di Jawa kita sempat kemana-mana itu juga karena dapat fasilitas dari perusahaan gitu kemarin. Nah tapi Bali itu belum masuk list yang harusnya dikunjungi gitu loh. Sama ada kita cabang perusahaannya dulu tapi nggak ada gitu ya. Nah singkat cerita, ini setelah umur saya segini saya baru merasakan apa itu ya suasana Pulau Bali gitu ya. Karena banyak sekali yang merekomendasikan juga Bali itu sebagai orang Indonesia paling nggak seumur hidup 1 kali paling nggak harus mengunjungi lah ya gitu. Jadi senang sekali ya. Jadi memang sesuatu yang pengalaman yang sangat beda sekali. Di 2024 akhir kemarin aku bisa mengunjungi Pulau Bali, Pulau Dewata gitu ya. Dan kenapa sampai warga negara asing, sampai dari wisatawan mancanegara itu lebih memilih Bali daripada Pulau Jawa gitu? Kenapa gitu? Dari situ aku jadi merasakan
sesuatu yang beda gitu ya. Jadi memang Bali itu spesial sekali ya daripada pulau lain di Indonesia gitu. Dan aku merasakan itu juga gitu ya. Memang mereka sangat menjaga culture, tradisinya mereka ya, yang mostly orang di Bali itu menggunakan apa yang beragama Hindu gitu ya. Beda sekali ya dengan yang lain ya. Ya ada sesajen di pinggir-pinggir jalan ya. Setiap toko itu yang misalkan yang punya itu orang Bali yang beragama Hindu, pasti mereka ada sesajen di luar tokonya itu. Saya sampai lucu aja gitu ya. Culture shock juga dikit, tapi ya itulah istimewanya Bali gitu. Jadi mereka sangat menghargai nature gitu. Cuma yang saya yang aku merasakan agak regret, aku yang merasakan sedikit kekecewaan itu adalah di Pantai Kuta. Di Pantai Kuta kemarin tuh banyak sekali sampah-sampahnya gitu di sana. Dan sebetulnya itu adalah lokasi yang bagus untuk berlatih surfing ya di Bali, di Pantai Kuta itu. Tetapi waktu ngepasi ya, pas banget waktu saya datang ke Bali kemarin itu di awal Desember, itu di sana itu kotor di Pantai Kuta itu. Dan aku kaget gitu, ini di pinggiran Pantai Kuta itu banyak sekali yang namanya ya, klub, banyak sekali night club dan sebagainya, bar gitu ya, tempat minum, tempat nongkrong, mall dan sebagainya, yang mostly itu kebanyakan WNA, warga negara asing yang berkunjung di situ. Tapi di sana juga lokasi yang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menyewakan papan selancar untuk surfing gitu ya, untuk mengajarkan surfing gitu. Dan aku sangat kecewanya juga di situ. Pas aku datang ke sana itu kotor gitu loh. Padahal 1 atau 2 bulan sebelumnya aku lihat dari seorang YouTuber ya asal Korea, dia datang ke Bali di bulan Oktober atau November. Itu Pantai Kuta itu tidak sekotor itu gitu. Tapi baru 2 bulan aja itu Pantai Kuta bisa kotor sekali seperti itu. Dan sebagai orang Indonesia malu ya, karena itu kan Bali kan sangat menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara gitu. Wajahnya Indonesia itu Bali itu mewakili wajahnya Indonesia, tapi kok Bali sampai sekotor itu gitu. Jadi ini pertama kali aku ke Bali juga, jadi merasakan agak sedikit kecewa ya dengan harga yang sudah aku bayar yang tidak murah juga kemarin di tiket pesawatnya high season. Jadi sedikit kecewa, sedikit regret dengan kondisi Pulau Bali di Pantai Kutanya yang kotor itu. Kalau lokasi-lokasi lain nggak terlalu kotor sih ya. Terus juga di Bali ya mungkin next time bisa ke Bali lagi, tapi nggak sendiri ya, mungkin sama orang yang kita sayangi gitu ya. Kemarin itu aku ke Bali sendiri karena sebagai pelampiasan ya, karena nggak jadi ke Malaysia, jadi aku gimana ya udahlah kita ke Bali aja gitu. Dan memang belum pernah kan ke Bali sama sekali gitu kan ya. Jadi tanggapan aku itu. Terus aku juga barusan baca berita tentang di 4 kementerian sampai turun tangan untuk bersih-bersih Pantai Kuta Bali, sampah-sampah yang ada di Pantai Kuta Bali itu. Aku sangat mengapresiasi ya. Jadi di pemerintahan Indonesia yang baru ini ada aksi-aksi seperti ini gitu loh, sampai dari kementerian sendiri menggerakkan orang-orang dari kementeriannya untuk datang ke Bali untuk bersih-bersih pantai itu gitu ya. Jadi karena seperti yang sudah saya share tadi, bahwasannya Bali itu paling banyak dikunjungi oleh wisatawan asing mancanegara gitu, dan Bali itu adalah kebanggaannya Indonesia gitu. Ada yang sampai berpikir Bali, ya tahu Bali, pernah ke Bali, tapi nggak tahu bahwa Bali itu adalah wilayah hukumnya Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Jadi lah ini Bali ini kan punyanya Indonesia gitu. Jadi jangan sampai menjadi sesuatu yang jelek, buruk di mata orang asing gitu ya. Karena 2024 sudah 22 tahun yang berlalu ya,
Kalau Anda yang eh, kelahiran tahun 90-an atau sebelumnya, pasti Anda juga pernah tahu lah ya, dulu di tahun 2002 itu ada peristiwa yang sangat menyakitkan sekali. Itu adalah bom Bali di kota Bali, di daerah Legian gitu ya, sama di depan US Embassy-nya ya, kedutaan besar USA Amerika Serikat yang ada di Pulau Bali, konjennya gitu. Jadi ada peristiwa yang itu sebetulnya mencoreng nama baik Indonesia juga ya. Itu tempat wisata tapi terjadi bom Bali di situ gitu ya. Jadi kalau bisa jangan ada lagi lah ya di Indonesia ini hal-hal yang seperti itu. Itu sangat mencoreng nama nama baik Indonesia sekali. Mungkin ada 1-2 kelompok yang seneng gitu ngebom kayak gitu, tapi yang nanggung seluruh rakyat Indonesia loh. Jadi paspor warga negara Indonesia ini sangat sulit untuk masuk ke negara-negara maju gitu loh. Kita selalu dicap teroris semuanya gitu, padahal yang melakukan itu sekelompok orang, segelintir orang, tapi yang kena getahnya itu seluruh 270 juta rakyat Indonesia gitu. Jadi saya sangat menyesalkan sekali kalau ada berita-berita yang seperti ini gitu. Ke depan jangan sampai ada lagi lah ya bom-bom terorisme seperti itu ya di wilayah Indonesia gitu ya. Terus ada lagi aku baca berita tadi mengenai bus Trans Dewata Pulau Bali ya. Sempat kemarin waktu ke Bali experience ya, mencoba naik bus Trans Dewata itu ya. Itu yang dioperasikan oleh maskapai apa ya, perusahaan busnya itu teman bus ya, itu dari Kementerian Perhubungan. Itu aku lihat juga sebetulnya itu teman bus itu tidak cuma beroperasi di Pulau Bali, Pulau Dewata aja, tapi di Solo, di Jawa Tengah ini juga teman bus ya, operator dari perusahaan busnya ya, meskipun namanya produknya itu Batik Solo Trans gitu. Terus kalau di Surabaya itu juga sempat waktu aku di Surabaya itu ada operatornya juga teman bus juga. Waktu di Jogja kayaknya juga Trans Jogja itu teman bus ya, atau udah beda perusahaannya saya kurang tahu. Tapi teman bus itu nggak cuma di Pulau Bali aja operasionalnya dari Kementerian Perhubungan ini gitu. Sangat membantu sekali sih ya. Jadi menurut aku pulau yang kecil ini itu jangan banyak apa namanya ya, penggunaan angkutan pribadi gitu. Jadi memang angkutan umum massal ini sangat dianjurkan untuk wilayah-wilayah yang lokasinya sempit gitu ya. Sebetulnya Bali itu cukup luas ya, tidak sekecil Singapura ya. Kalau Singapura kan memang kecil sekali. Jadi kalau Singapura kan memang kalau orang nggak pakai mass rapid transit, nggak pakai subway, nggak pakai kereta bawah tanah, nggak pakai bus, nggak pakai transportasi umum, itu katanya kalau punya kendaraan pribadi di sana kan pajaknya gede banget ya, karena mereka membatasi jumlah kendaraan pribadi, kepemilikan kendaraan pribadi di negaranya untuk warga negara Singapura sendiri gitu. Jadi kalau Bali sendiri masih bagus ya sebetulnya pakai kendaraan pribadi karena luasnya tidak sekecil Singapura kan ya. Tapi ya bagaimanapun juga karena di sana itu masyarakatnya kan banyak, nggak cuma tinggal di Bali Utara yang masih jarang penduduk gitu. Jadi ya harusnya tetap ada lah ya angkutan umum massal ya, itu kan dibutuhkan ya di Bali. Aku pikir semoga segera diambil alih oleh dari Kementerian Perhubungan, segera diambil alih pengoperasiannya oleh pemerintah daerah Bali. Encourage saya seperti itu. Terus yang masalah sampah tadi ya, ini apa ya, kayak masukan aku aja ya, karena aku pernah ikut sebuah aktivitas voluntary saat aku kuliah di luar negeri, saat aku kuliah di Korea dulu. Jadi kalau di Korea itu ada namanya organisasi-organisasi yang menggerakkan untuk voluntary gitu, untuk menjadi sukarelawan. Kita bisa ya untuk mengurangi biaya
orang yang mau jadi kerja jadi petugas kebersihan DLH, Dinas Lingkungan Hidup itu kan nggak banyak. Nah, kita bisa kolaborasikan sama organisasi-organisasi yang ini untuk menyumbang atau untuk menggerakkan memiliki sebuah komunitas pecinta alam gitu ya. Nggak perlu kita bayar voluntary itu mahal, tapi kita sebagai gantinya kita bisa kasih sebuah sertifikat gitu ya, sertifikat yang misalkan nih dari Kementerian Lingkungan Hidup nih, ini adakan program untuk bersih-bersih laut, bersih-bersih pantai di Indonesia. Nah, ini kan bisa dicontoh ya untuk diterapkan di Indonesia juga gitu. Karena sebetulnya anak-anak yang masih SD, SMP, SMA atau kuliah itu masih banyak membutuhkan ekstrakurikuler yang nanti menghasilkan sebuah portofolio untuk nanti kalau punya sertifikat ini kan, orang ini sudah pernah mengikuti sebuah kegiatan yang seperti ini untuk environment, untuk pecinta alam dan sebagainya gitu ya. Jadi cara-cara yang ada di luar negeri ini kita bisa terapkan juga di Indonesia gitu ya. Karena Indonesia ini sebetulnya banyak sekali PR-nya, banyak sekali pekerjaannya yang bisa dilakukan di Indonesia. Tetapi mungkin karena kementerian-kementerian itu nggak pernah pakai anggaran untuk studi banding sampai di luar negeri, sampai yang di negara-negara maju yang mempunyai sistem-sistem seperti ini gitu ya. Aku share sedikit aja. Sebetulnya kita bisa melakukan seperti itu. Kita bisa dari kementerian-kementerian menggandeng orang-orang, perusahaan-perusahaan yang memiliki komunitas seperti itu. Misalkan perusahaan rokok ini punya anggaran untuk kebersihan alam gitu ya. Nah, untuk aktivitas-aktivitas itu dikasih makan aja orang yang ikut voluntary ini. Kita encourage supaya yang anak-anak SD, anak-anak yang masih di usia sekolah lah ya, SMP, SMA, atau orang-orang yang di mahasiswa perkuliahan itu bisa ikut aktivitas pecinta alam seperti ini. Kita kasih sertifikat nih. Nanti kalau udah jadi sertifikatnya kan mereka bisa memiliki portofolio ini nanti bisa dipakai oleh si anak-anak yang usia sekolah ini, nanti di suatu saat nanti akan berguna untuk misalkan mereka bisa apply scholarship, untuk bisa apply beasiswa di luar negeri gitu. Jadi ya saling menguntungkan lah ya, mutual relationship gitu ya. Dari pihak kementerian juga nggak perlu keluar anggaran untuk ngegaji orang-orang yang mau kerja jadi orang-orang di Kementerian Lingkungan Hidup atau di DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Kita bisa merekrut voluntary seperti ini setiap tahunnya, beda-beda orang nggak apa-apa, tapi orang ini setelah join aktivitas di bersih-bersih pantai atau apa, nanti bisa dapat sertifikat seperti itu. Dan sertifikat itu pasti juga menguntungkan kan ya untuk si orang yang partisipannya yang ikut aktivitas lingkungan hidup ini. Karena nanti mereka setelah suatu saat nanti bisa pakai sertifikat itu untuk membuktikan, saya ini orang yang pecinta alam gitu, saya orang yang peduli alam gitu. Suatu saat nanti saya bisa melamar, apply beasiswa di luar negeri atau di negara mana, menunjukkan sertifikat seperti ini yang sudah diakui oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Itu bisa sangat berguna sekali, powerful sekali sertifikat seperti itu gitu ya. Gitu. Dan Indonesia ini kan salah satu negara yang paling luas garis pantainya di seluruh dunia ini karena memiliki 17.000 pulau dan pasti sangat membutuhkan ya, tiap tahunnya pasti sangat membutuhkan orang-orang yang peduli tentang alam ini gitu loh. Jadi saran aku seperti itu aja untuk kedepannya Indonesia supaya semakin bagus ya. Di pemerintahan yang baru ini saya sangat encourage sekali. Pak Prabowo sudah
banyak sekali melakukan dobrakan-dobrakan ya, gerakan-gerakan yang itu sangat dibutuhkan ya untuk Indonesia. Ini sudah sebetulnya harusnya udah beberapa tahun yang lalu diaplikasikan, tapi baru ada anggarannya sekarang gitu ya. Salah satunya program makan bergizi gratis itu. Saya sangat encourage sekali ya, meskipun pada awalnya ini tidak mudah ya. Karena ya as you know ya, seperti yang Anda tahu bahwa masyarakat Indonesia ini tinggi badan rata-ratanya masih lebih pendek daripada masyarakat dari negara lain gitu ya. Nggak usah jauh-jauh sampai luar negeri yang jauh-jauh lah, nggak usah yang sama orang bule, sama orang sama orang Malaysia atau orang Singapura aja lah ya. Kita pasti rata-rata tinggi badannya orang Indonesia itu 5 cm atau 10 cm lebih pendek daripada mereka gitu. Kelihatan sekali ya kalau kita di luar negeri kita berjajar sama warga negara asing, warga negara Malaysia, warga negara Singapura itu aja kita tidak setinggi mereka badannya gitu. Ini menunjukkan bahwa kita gizinya tidak sebaik mereka gitu dari kecil gitu. Jadi saya sangat encourage sekali supaya program-program yang ada di Indonesia ke depannya ini semakin memperkuat saya sangat optimis lah ya intinya dengan pemerintahan yang baru ini. Ya memang membutuhkan banyak anggaran ya, di dunia ini tidak ada yang gratis gitu ya. Kalau di dalam bahasa Korea sesange 공짜가 없다 gitu ya. Nggak ada yang gratis di dunia ini. Jadi kalau kita mau sesuatu ya kita harus bayar gitu ya. Seperti itu. Ya mungkin vlog yang di 2025 pertama ini aku awali seperti ini. Mungkin next time akan ada video-video lain yang akan lebih bermanfaat. Oh iya, next week aku ada rencana untuk pergi ke Manila, Filipina. Aku pengen ke Manila, Filipina karena aku merasakan aku perlu mengunjungi negara ini dan aku sendiri pernah bekerja sama satu tempat kerja sama orang Filipina. Dan aku melihat orang Filipina itu baik sama saya gitu loh. Waktu 5 tahun yang lalu aku pernah kerja sama orang Filipina. Itu mereka baik sama aku juga, nggak songong, nggak belagu gitu loh. Dibandingkan orang Vietnam atau orang dari negara lain gitu ya. Kalau orang Filipina itu aku pikir mereka ramah gitu ya. Jadi kesan aku, stereotip aku mengenai orang Filipina itu udah lumayan bagus dari saat itu. Lalu juga kemarin di 2023 aku mulai bekerja di perusahaan Malaysia di Pulau Pinang. Itu ada rekan kerja aku, college-nya itu warga negara Filipina. Dan orang Filipina itu, ini aku menemui orang Filipina yang baik juga sama aku gitu. Jadi stereotip aku jadi lebih kuat lagi. Oh, orang Filipina itu kayaknya baik ya, kurang lebihnya gitu. Jadi aku I'm curious gitu ya. Saya ingin tahu mengenai Filipina. Jadi pertama kali ke Filipina juga. Next week aku mau coba mengunjungi negara Filipina 1 minggu aja dulu ya, karena duitnya juga mepet gitu ya. Nah, tapi aku yakin pasti di suatu tempat itu aku mendapatkan pengalaman yang lebih bagus lagi. Aku bisa secara langsung berinteraksi dengan orang Filipina yang ada di Filipina sendiri. Itu seperti apa nanti aku akan ceritakan di video yang aku akan rekam selanjutnya nanti ya. BTW aku tinggal di kota Solo sekarang. Kemarin di bulan Desember sempet ya timnas Indonesia sama Filipina bertanding di Stadion Manan, Surakarta gitu ya. Dan bukan aku mendukung Filipina, tapi kenyataannya memang hasilnya memang Filipina yang menang kemarin gitu ya. Dan sebagai rasa respect aku terhadap mereka juga, aku kayaknya harus mengunjungi Filipina ini di awal tahun 2025 ini ya gitu ya. Oke, mungkin video aku sampai di sini dulu. Next time
setelah aku di Filipina nanti akan aku ceritakan lagi mengenai gimana orang Filipina itu nanti tempat-tempat wisata di sana seperti apa gitu ya, biaya hidup di sana seperti apa. Nah nanti akan aku ceritakan lagi. Nah cek ya di video selanjutnya ya. Bye bye.